Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu HKBP Srengseng Sawah. Yeay! Nah, Kak Yana, berhubung masih pandemi dan kita belum bisa bertemu, kakak-kakak sekolah Minggu berharap adik-adik dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Untuk itu, adik-adik juga jangan lupa bersyukur karena hari yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan kita semua. Sekarang kita mau bernyanyi. Judulnya dari apa, Kak Yana? Dari Terbit Matahari. Kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah sekarang kita mau perkenalan sama adik-adik nih Kakak Cynthia. Oke, kita sapa per kelas ya Kak Yana ya. Oke. Dimulai dari kelas yang paling kecil, Yang yang unyu-unyu. imut-imut. Nah dari kelas mana nih Kakak Cynthia? Dari kelas Samuel. Selamat hari Minggu kelas Samuel. Sekarang ke kelas Hamyafet. Selamat hari Minggu kelas Hamyafet. Nah, habis itu ke kelas Sam. Selamat hari Minggu kelas Sam. Habis itu ke kelas mana Kak Cynthia? Habis itu ke kelas yang TK Kak, kelas Nu. Selamat hari Minggu kelas Nu. Nah, kelas yang kecil sudah, kita naik ke kelas yang SD Kak. Kita Kelas naik ke kelas Ruth. Selamat hari Minggu kelas Ruth. Terus naik lagi Kak ke kelas Yosua. Selamat hari Minggu kelas Yosua. Yang terakhir, kelas yang paling besar nih Kak Yana, kelas Daniel. Selamat hari Minggu kelas Daniel. Sapa per kelas sudah, nanya kabar sudah. Sekarang kita mau bernyanyi lagi Kak Yana, biar lebih semangat. Kita sekarang mau nyanyi lagu Ku
daki gunung yang tinggi. Boleh adik-adik bangkit berdiri di rumah. semangat Kita di pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau dan permai. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau dan permai. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Yesus besertaku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menemani kami, yang menyertai kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu bareng mama, papa di rumah. Biarlah kami benar-benar dapat fokus dalam mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, terimalah hanya melalui perantaraan putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu tanggal 4 Oktober 2020. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dengan lagu Kusiapkan hatiku.
Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan di minggu kita kali ini 4 Oktober 2020. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Tubuh, nyawa, dan juga hidup ini bersumber dari Engkau Tuhan. Maka pada hari ini, saat ini kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah ini ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya Engkau memberkati kami, memberikan air hidup kepada anak-anak-Mu ini. Supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, karena kami yakin bahwa Roh-Mu yang kudus ada di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Apakah adik-adik sehat semua di rumah? Amang berharap semua adik-adik yang ada di rumah, saudara-saudara kita yang ada di sana, ibu, papa kita, siapapun yang ada di rumah, kiranya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di masa-masa sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan kali ini untuk pengajaran buat kita, yaitu dari kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 hingga ke-15. Amang akan membacakan, adik-adik silakan mendengar. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan ayat yang ke-15, yang terakhir, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita tentang satu tema, yaitu Tuhan Yesus adalah jalan,
kebenaran, dan hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau demikian, melalui khotbah atau natsu yang sudah kita Amang bacakan tadi, adik-adikku, ada 4 alasan mengapa Yesus disebut jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Amang pelajarin. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah melalui perkataan, pengajaran, dan firman-Nya. Itu yang pertama. 1 Yohanes 1, firman Tuhan mengatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat 14 Yohanes 1, masih Yohanes 1 mengatakan, adik-adikku, diajarkan kepada kita begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Berarti Allah kita itu Allah yang setia, lembut, dan memberi kasih dalam kebenaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adikku nanti akan melihat bahwa melalui perbuatan dan melalui mujizat. Ayo adik-adik, mujizat apa yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lalu mujizat apa yang sungguh heran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mujizat pertama apa? Ayo. Tentu mujizat pertama adalah air menjadi anggur. Di mana itu ada, Amang? Ada di dalam kitab Yohanes 4 ayat 46. Lalu mujizat yang kedua, apa itu, sayang? Adalah Yesus menghidupkan orang mati. Itu mujizat yang kedua. Di mana itu, Amang, ada tertulis? Ada di Yohanes 4 ayat 50. Itu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Berjalan di atas air tanpa harus tenggelam, bla bla bla, dan seterusnya. Adik-adik silakan nanti belajar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Lalu yang ketiga yang Amang pelajarin melalui nats kita adalah bahwa Tuhan Yesus itu mau mengampuni dosa kita. Nah, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mengampuni dosa-dosa adik-adik, dosa Amang, dosa kita semua, apa gunanya? Maka dia datang ke dunia mengampuni dosa-dosa kita semua. Matius 30 ayat 32 dikatakan di sini, di dalam Matius, coba adik-adik baca nanti ya. Dikatakan, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah gitu, artinya supaya adik-adik mau diampuni dosanya, dimanapun kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu, tapi, nah ini kebalikannya. Di Matius 30 ayat 33 dikatakan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke? Maka adik-adik jangan pernah sekali-kali kalau bilang, oh siapa itu Tuhan Yesus, tinggalkan saja deh. Gak perlu. Itu sudah 2000 tahun, bohong. Mungkin gak. Masa kamu tahu pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Alkitab itu tidak pernah bohong. Adik-adik, Alkitab yang ada di tangan Amang ini sekalian adalah Alkitab yang ada rujukannya. Bahkan sampai sekarang pun ada tulisan-tulisan aslinya. Jadi adik-adik jangan usah
khawatir dengan itu ya sayang ya. Belajar di rumah bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi mujizat. Lalu dan pengampun dosa. Jadi udah 3 tadi sayang ya. Yang pertama adalah mengajar melalui firman-Nya. Yang kedua adalah melakukan perbuatan mujizat. Yang ketiga adalah mengampuni dosa siapa saja. Mengampuni dosa. Lalu yang terakhir, Amang mau katakan adalah kalau adik-adik rajin baca firman Tuhan, nyanyian, entah melalui buku ND atau kitab-kitab lainnya juga, atau nyanyian-nyanyian lainnya, di sana tidak pernah diketemukan bahwa Tuhan Yesus melakukan apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Nah, ayat yang keempat itu tadi ya, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi keempat hal itu adik-adik, ada 4 hal kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kalau adik-adik hidup dalam keempat hal itu, maka Tuhan Yesus mengasihimu dimanapun engkau berada. Dan adik-adik, Amang, ibu bapak di rumah, siapapun yang ada di rumah adalah termasuk generasi yang sangat beruntung. Kenapa sayang? Karena kita hidup diberi pengasihan di masa perjanjian yang sudah baru. Kalau perjanjian yang lama, kalau adik-adik salah tangan kirinya, maka tangan kiri di apa? Dipotong. Kalau tangan kanan salah di apa? Dipotong. Kalau matanya salah di apa? Di masa pengajaran yang baru ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Maha Pengampun, Maha Adil, jalan yang lurus itu yang bisa menyelamatkan adik-adik dan saya adalah masa pengasihan yang mengasihimu dari dulu, sekarang, hingga Maranatha. Amin, haleluya. Di rumah silakan belajar lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup ibadah kita berdoa. Bapa di surga, itu firman Tuhan yang sudah hamba perdengarkan, hamba perkatakan, hamba ajarkan dari sumber firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman ini yang didengar oleh anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka yang dapat melihat pengajaran ini, kiranya mereka juga beroleh kasih karunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi dengan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap perang. Saya laskar Kristus, siap perang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap perang. Saya laskar Kristus, siap perang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menutup ibadah kita ini. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya menyertai engkau. Tuhan kiranya memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kiranya melimpahkan berkat yang melimpah kepadamu. Tuhan kiranya mengenai engkau damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi dan sudah mendengarkan khotbah dari Amang Sintua tentang bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang kita mau masuk ke kreativitas. Kreativitasnya disiapkan oleh Kakak Reta. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih? Pasti udah denger dong tentang firman Tuhan hari ini. Gimana? Udah siap untuk kreativitas belum? Yuk kita kreativitas bareng-bareng. Siapkan dulu ya alat dan bahannya. Ada kotak tutup sepatu, karton, penggaris, gunting, selotip, pulpen dan pensil, penghapus, spidol, dan jangan lupa kelereng atau gunting. Nah, pertama-tama kita buat dulu tanda untuk meletakkan dinding atau labirinnya. Jangan lupa ditebalkan dengan spidol ya. Minta bantuan papa mama untuk membuat dindingnya. Kita ukur sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi, lalu digunting di atas kartonnya. Kita gunting sedikit bagian bawahnya untuk melekatkan dengan lem atau solasi seperti ini. Nah, dipastikan setiap dindingnya sudah dihitung panjangnya, disesuaikan ya, agar tidak tertukar. Adik-adik bebas berkreasi membuat labirinnya, bentuk seperti apapun terserah adik-adik. Jangan lupa ya minta bantuan papa mama untuk melakukan kreativitas ini, karena kalau dikerjakan sama-sama pasti cepat selesai. Jadinya seperti ini deh. Nah, adik-adik bisa buat dua gambar, yang satu gambar adik-adik, yang satu tulisannya kebenaran dan hidup. Nah, nanti bentuknya boleh apa aja, terserah adik-adik, kotak, lingkaran, segitiga. Lalu nanti adik-adik gunting dengan rapi. Buat apa sih kak ini? Nah, nanti adik-adik letakkan gambar adik-adik di titik start atau titik mulainya. Nanti yang kebenaran dan hidup adik-adik taruh di titik finish. Dimana aja adik-adik mau finishnya terserah. Nah, setelah itu boleh dimainkan dan cari jalan menuju titik finish. Setelah itu kalau adik-adik udah tahu titik finishnya, boleh ditandai dengan origami warna merah untuk mengingatkan kita bahwa Yesus adalah jalan menuju kebenaran dan hidup. Dengan adik-adik tahu
jalan menuju kebenaran dan hidup hanyalah melalui Yesus, adik-adik akan selalu bersemangat di sekolah minggu dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa ya, kreativitasnya nanti difoto. Jadi deh. Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu bulan depan. Dadah.